Lalu kelas grid cell render. Ya, kelas ini bertanggung jawab untuk menggambar sel di dalam grid. Jadi kita bisa menaruh beberapa seolah-olah seperti komponen ya di dalam sel itu. Misalnya seperti tombol atau yang gambar ya. Itu dengan menggunakan kelas grid cell renderer. Jadi biasanya kalau kita membuat sistem informasi itu kan perlu ada tombol-tombol untuk mengedit ataupun menghapus baris-baris yang dipilih ya, yang ditampilkan itu, sehingga sangat memudahkan bagi penggunanya. Dan ini biasa seperti pemrograman web itu ya, kalau kita menggunakan tabel HTML, kita bisa menambahkan tombol-tombol untuk mengedit ataupun menghapus pada baris tertentu. Anda dapat meneruskannya ke WX Grid Cell ATTR ya, bawah untuk mengubah format satu sel tertentu, atau ke WX Grid Cell Default Renderer untuk mengubah tampilan semua sel. Jadi ini bisa dipilih per sel ataupun semuanya ya. Biasanya sih hanya kolom-kolom tertentu ya, atau baris tertentu yang menggunakan kelas ini. Ini adalah kelas abstrak ya, dan Anda biasanya akan menggunakan salah satu kelas turunan yang telah ditentukan sebelumnya, atau mendapatkan kelas Anda sendiri darinya. Ya biasanya kita perlu membuat kelas turunannya ya, dengan inheritan dari kelas ini, grid cell render ini, untuk memberi gambar ya pada grid atau sel-sel di dalam grid. Untuk membuatnya memang tidak ini ya, berarti kita memang belajar dari awal, namun lebih mudah itu kita cari contoh yang sudah membuat subkelas ya, atau inheritan dari kelas grid cell render ini. Ini contohnya ada yang membuat kelas dari grid cell render. Ini my image render. Jadi ini kita bisa menambahkan gambar pada sel pada WX grid ya. Jadi gambar yang kita masukkan itu akan ditampilkan pada sel-selnya. Ini konstruktornya, lalu memanggil superclass grid cell rendernya, konstruktornya. Kemudian image-nya yang kita masukkan ini jadi parameter di konstruktornya ya, init cell image. Lalu ada metode draw ini, kita menggunakan beberapa tool ya di pertemuan sebelumnya dengan device contact itu atau DC ya. Dalam hal ini menggunakan WX memory DC. Image sama dengan WX memory DC. Ya, ini artinya kita membuat semacam image ya, atau citra atau gambar di dalam memori ya, di dalam memori komputer. Kemudian variabel ini yang disimpan di dalam memori itu ditambahkan ini ya, select object self image ya. Tadi image yang kita masukkan melalui konstruktornya ini, self image. Lalu DC set background mode solid.
Ya, ini is selected. Jika dipilih itu ini ya, brushnya atau catnya itu diberi warna biru ya. Lalu pennya juga diberi warna biru untuk membedakan jika dia tidak dipilih ya atau diklik ya ini gambarnya atau tombolnya. Jika tidak dipilih, ini else-nya is selected. Ini brush-nya ini white dan pen-nya juga white ya, putih. Jadi menunjukkan itu sedang tidak dipilih atau diklik. Lalu DC draw rectangle, ini ya dari parameter ini. Lalu panjang dan tinggi dari gambarnya ini kita ambil untuk menentukan nanti selnya ya. Lalu DC bit. Ya, ini tidak ada dokumentasinya, ini sepertinya agar tampil ya ini bit ini cahayanya mungkin ini. Jadi ini ada yang sudah membuat kelasnya yang dari superclass with cell render ini yang sudah saya coba ya, karena ada beberapa yang membuat mungkin ini yang cukup salah satu yang bisa kita pakai lah dan tampil cukup untuk membuat menambahkan tombol-tombol ya di dalam aplikasi kita. Referensinya dari ini kodenya dari sini. Ya, ini ya, cara memanggil kelasnya yang tadi itu misalnya filenya adalah render class, from render class import my image renderer as my image render misalnya ya. Lalu untuk menambahkan atau mengedit cell di dalam WX Grid itu dengan cara ini ya. Citranya kita load dulu ini image edit sama dengan WX bitmap ini misalnya ya. Edit PNG ini sudah ada gambarnya. WX bitmap type PNG. Lalu untuk image delete-nya ini delete PNG. Ini langsung aja kita fokuskan untuk memproses data. Jadi biasanya yang tombol yang dibutuhkan itulah edit dan delete ya. Kalau tambah bisa di luar. Lalu self render edit ini RD edit sama dengan my image render nih ya dari sini. Diisi image edit untuk parameter konstruktornya. Lalu reader delete sama dengan my image render image delete-nya. Lalu kita bisa melakukan looping pada baris yang ada ya, agar tombolnya ini ditaruh di sel yang kita inginkan. Jadi ini loopingnya jumlah barisnya ya. Jadi metode yang dipanggil ini self mdit1 set cell render baris keberapa ini ya row-nya, lalu apa ini call edit kolomnya, kolom keberapa ini kolomnya kolom ketiga, lalu rendernya ini yang edit ya yang kolom ketiga.
Lalu tinggi barisnya itu berdasarkan tinggi gambarnya yang kecil ya, ini ditambah 4 agar tidak terlalu mepet-mepet nih. Demikian juga tinggi lebar kolomnya ini berdasarkan lebar dari gambarnya ya, ditambah 4 agar tidak terlalu mepet. Kolom ketiga, lalu panjangnya adalah sepanjang gambarnya, ditambah 4. Demikian juga untuk yang hapus ya, atau delete ini. Sama analoginya dengan yang edit. Ya, misalkan kita punya data ini data list atau array ya, 2 dimensi seperti tabel dengan nama kolomnya adalah nama, alamat, email ini. Lalu list datanya ini, misalkan Budi Jember, emailnya budi@gmail ya. Misalnya ini yang akan kita tampilkan di grid. Cara menampilkannya ya memang menggunakan looping ya, seperti ini. Berdasarkan jumlah barisnya, lalu berdasarkan jumlah kolomnya ya, ini LST data 0 panjangnya. Baris panjang dari baris ke 0, ini kan sama dengan baris 1, 2, dan seterusnya. Lalu jika row-nya 0, ini labelnya, kolom labelnya kita bisa kita update ya dengan kolom ini ya, kolom nama kolomnya, kolom keberapa ini. Lalu kita ambil dari list data kita baris dan kolomnya, file ini variabelnya, lalu self m grid 1 set cell value, baris berapa, kolom berapa, lalu value-nya berapa ya dari sini. Dari list datanya ini dimasukkan ke sel-selnya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya kira-kira. Karena ini untuk project kita fokuskan ke sistem informasi ya, biasanya menampilkan data dengan beberapa tombol, misalkan edit lalu delete. Untuk tambahnya bisa di luar ya. Kalau di sini malah nggak efisien. Ini yang perlu diperhatikan, cara menggunakan kelas rendernya. Kodenya ini bisa diunduh ya, ini contoh ini. Saya buat zip. Mungkin untuk contoh yang dikembangkan di projectnya ya, tidak harus seperti ini. Hanya biasanya untuk data itu butuh ini ya, tombol edit dan delete. Nah, ini editnya ketika ditekan itu berbeda ya dengan yang tidak dipilih. Lalu ini referensinya. Silakan dipelajari sendiri jika mungkin ya ada yang belum ya disampaikan di kuliahnya ini ya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah 2 kelas ya, kelas C dan E.